wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Halo Sobat Tangguh, senang sekali saya Boy Bakamaro Ginting dapat hadir menemani kembali Anda di hari ini. Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas, serta jangan lengah dan lelah untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Jangan lupa pula untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan alias stay at home saja. Dan sambil Anda menikmati waktu santai, kita akan berdialog santai pula dengan tema hari ini, yaitu strategi budaya adaptasi wabah pandemi COVID-19 yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Geraha BNPB Jakarta. Pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 telah berdampak pada perubahan tatanan kehidupan sosial serta menurunnya kinerja ekonomi di sebagian besar di dunia, tak terkecuali di tanah air Indonesia. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang terdampak pandemi paling signifikan, bukan hanya mengalami penurunan pendapatan, tapi bahkan penutupan operasionalnya. Provinsi Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, dan juga Ibu Kota DKI Jakarta merupakan 4 provinsi dengan pelaku usaha yang paling terdampak dengan mengalami penurunan pendapatan. Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berusaha mendorong pemulihan pariwisata dengan mendorong wisatawan domestik. Lantas bagaimana strategi pemulihan dan kebangkitan sektor pariwisata serta ekonomi kreatif di tengah tantangan pandemi ini? Telah hadir bersama kita siang hari ini Bapak Hengki Hotma Parlindungan Manurung yang merupakan staf ahli Menparekraf bidang manajemen krisis. Selamat siang, saya panggil Bang kali ya Bang ya. Boleh Bang Boy. Boy. Ya sehat Pak ya? Sehat, puji Tuhan, alhamdulillah. Dan kemudian narasumber berikutnya yaitu Dr. Insinyur Sutrisno Iwantono MA yang merupakan Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI. Selamat siang Pak Sutrisno. Ya, selamat siang semuanya. Sehat Pak ya, fit? Ya, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Tinggi. Ya, narasumber Apa kabar? Sehat. Narasumber ketiga yaitu yang juga telah bergabung melalui video conference dari Yogyakarta, Bapak Edi Setiono, selaku Direktur Utama PT Taman Wisata Candi TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. Apa kabar Pak Edi? Siapa ya? Baik, sehat, terima kasih. Selamat siang semua. Terima kasih Bapak-Bapak yang sudah bergabung bersama kami, dan sebelum memulai perbincangan sebagai informasi, kondisi studio telah disanitasi, mikrofon yang saya gunakan juga sudah didisinfeksi, dan kami juga senantiasa dalam menjaga jarak serta tetap menggunakan masker. Selain itu, talk show siang kali ini juga ditujukan untuk semua kalangan. Dan sebelum kami memulai diskusi, mari kita menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Mari Bang. Oke, dan langsung saja ini ke Abang dulu ya Bang ya. Pertanyaan pertama ini sebagai perwakilan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mungkin bisa sedikit jelaskan Bang, ini bidang yang Abang pegang, manajemen resiko ini apa saja tugasnya, khususnya dalam kondisi sekarang itu untuk percepatan pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif agar berjalan lebih cepat, lebih optimal gitu Bang. Silakan Siap, Bang. makasih Bang Boy. Selamat siang semua, kawan-kawan semua yang ada di yang memperhatikan siaran kita ini langsung. Yang pertama, bahwa Kemenparekraf atau sektor pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan sektor yang paling terdampak. Sehingga kalau tadi disampaikan sampai adanya operasional yang tutup pun itu memang adanya. Kami melalui dari tahun lalu sudah ada program-program yang kami buat seperti CHSE atau K4 kalau bahasa Indonesianya,
kebersihan, kesehatan, keamanan, dan keberlangsungan lingkungan, di mana kita sudah mensertifikasi hampir 15.000 usaha, Bang Boy. Ya. Lalu kita juga ada program-program dalam rangka pemulihan ekonomi, kita sebut dengan hibah pariwisata, di mana 101 kabupaten kota telah tersalurkan kurang lebih 3,3 triliun untuk membantu pelaku usaha pariwisata, khususnya untuk hotel dan restoran, serta Pemda. Pemda kita bantu juga kabupaten kota 101 untuk bisa menjalankan dan menerapkan seluruh protokol kesehatan di daya tarik wisata. Bantuan 3 triliun ini berkala atau Jadi itu setahun yang gimana, untuk Bang? tahun lalu. Untuk tahun lalu. Tahun 2020 kita coba lagi untuk formatting di tahun 2021 ini untuk bisa ke seluruh jenis usaha pariwisata lainnya. Berarti akan ada 3T lagi atau lebih banyak lagi? Kita sama-sama lihat karena Oke. sekarang fokus pemerintah juga untuk vaksinasi dulu, tapi intinya kita lagi coba bikin format program hibah yang sama-sama dengan Pak Sutrisno ini sebenarnya juga. Lalu yang ketiga, kami juga menyadari bahwa tempat daya tarik wisata pun sekarang saatnya untuk di refresh kembali sebenarnya. Jadi daerah-daerah juga pelaku usaha juga banyak sekali yang telah melakukan penambahan protokol sarana protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, lalu penyediaan masker di mana-mana. Dan terakhir kami sangat melihat contoh yang baik. Ini mumpung ada Pak Edi, Direktur Utamanya Candi Prambanan TWCBB. Tahun lalu bulan Desember itu kami mengambil sampling di Prambanan. Dan Prambanan sudah sangat bagus. Dari pembelian tiket, semuanya harus register dulu. Oke. Lalu beli tiketnya bisa online pula. Dan seluruh protokol kesehatannya berjalan, Pak Edi. Pak Edi, saya tahun Desember kemarin ngambil sampling untuk di Borobudur dan Prambanan. Jadi sangat luar biasa. Oke. Dan di hotel-hotel, di restoran pun sekarang menjadi catatan dari pintu masuk semuanya sudah menggunakan masker dan hand sanitizer sudah menjadi sangat penting. Jadi sebenarnya dari sisi kesiapan destinasinya semua sudah menjalankan. Cuma nanti tinggal kita lihat dari sisi kesehatannya setelah pulih betul COVID ini dengan adanya vaksin nanti semoga bisa menjadi lebih cepat pulih. Prediksi kami di 2022 kemungkinan Bang Boy untuk bisa lebih kembali ke normalnya. Tapi kalau saat ini sekarang masih benar-benar yang staycation atau dalam kota yang sama kita berwisata atau mungkin antar provinsi misalnya kayak kita ke Bandung itu juga kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Itu saja Bang Boy. Ini Masukan dari udah kami. suara bersama ya 2022 ini atau masih pendapat dari Kemenparekraf? Perspektif kami saja? sebagai Perspektif. staf ahli menteri karena kami juga tidak memberanikan diri karena kemarin waktu kayak tahun Desember 2020 mau ke Bali pun harus pakai swab, harus Oke. pakai PCR. Jadi niat wisatanya sudah bagus, minat wisatanya sudah bagus, tapi kita tetap facing berhadapan dengan yang namanya COVID-19 ini. Jadi sebenarnya terasumsikannya untuk wisatawan Nusantara tadi betul kata Bang Boy, Oke. bahwa kita tidak akan dulu melihat wisatawan mancanegara dalam pengertian waktu dekat, tapi wisatawan Nusantaranya atau wisdomnya, karena itu adalah kekuatan yang terbesar. Tahun 2019 hampir 275 juta pergerakan. Kalau tahun 2020 semuanya loyo semua, mungkin 2021 kita harapkan yang mengisi pariwisata Indonesia itu adalah wisatawan Nusantara. Itu saja dari saya. Ada 50%-nya kira-kira? Asumsikan berani ya. Berani, oke. Sebelum ke Pak Edi tadi yang mengkonfirmasi hal tersebut, saya mau tanya ke Pak Sutrisno dulu. Ini berdasarkan data yang kami punya dari survei BPS Juli 2020, sektor usaha akomodasi dan minuman mengalami penurunan permintaan hingga 87%. Ini bagaimana dengan kondisi terkini, Pak Sutrisno? Ya, saya kira kondisinya kan tidak akan lebih baik dari itu ya. Karena memang kondisi di luar juga tidak menunjukkan gejala perbaikan. Karena penyebaran dan penularan COVID ini kan masih terus-menerus mencetak rekor baru. Jadi sepanjang itu terus-menerus mencetak rekor baru, kelihatannya kondisinya pun tidak akan bisa lebih baik ya. Oleh karena itu faktor kesehatan ini memang menjadi faktor utama untuk bisa membalikkan ataupun menolong kondisi ekonomi, kondisi bisnis yang memang sangat susah ya, terutama untuk sektor pariwisata, hotel, dan restoran ya. Memang
berbagai program saya kira sudah dilakukan oleh pemerintah ya, dan tentu kita mengapresiasi semua itu, tetapi memang kondisi ini kan apa namanya di luar kemampuan kita bersama gitu ya. Yang penting sebenarnya dari sisi pelaku usaha, yang pertama itu adalah bagaimana pemerintah membantu cost down. Jadi strategi pertama yang dilakukan untuk pengusaha itu adalah menurunkan biaya listrik, kemudian biaya pajak-pajak, biaya iklan, pajak iklan dan sebagainya. Ini kita mohon tentu bisa direlaksasi. Yang kedua adalah menciptakan permintaan ya. Saya kira stimulus fiskal sudah dilakukan, termasuk tadi hibah yang disampaikan Pak Hengki. Nah, memang jumlahnya sih tidak banyak ya, walaupun 3 triliun memang patut diterima oleh pelaku tidak banyak, tapi kita harapkan itu juga tetap bisa dilakukan ya. Tetapi yang penting lagi untuk menciptakan permintaan yang baik ini adalah bagaimana mendorong kelas menengah itu bisa masuk ke sektor hotel ya, mereka mau belanja, karena sepanjang sekarang ini sektor menengah ini menengah atas masih punya uang, tetapi uang itu disimpan di bank dan dia belum mulai spending gitu. Ini saya kira nanti kita coba sesi berikutnya saya akan jelaskan. Dan yang ketiga itu adalah untuk recovery. Ya, recovery ini pelaku usaha yang sudah sangat susah, tentu untuk bangkit lagi mesti ditolong dari sisi moneter. Ya. Dalam arti pelonggaran di bidang perkreditan, kalau perlu dibantu lagi modal kerja supaya bisa bangkit lagi. Dan yang keempat, yang terakhir saya ingin katakan adalah sektor real ya. Sektor real itu menyangkut aturan, peraturan dan macam-macam, tolong itu dilonggarkan ya. Sebagai contoh misalnya PSBB yang terlalu ketat, yang one size fit all, itu saya kira mungkin bisa digunakan ya. Tidak semua tempat itu menjadi klaster ya. Misalnya hotel, restoran itu kan bukan klaster. Mestinya diperbolehkanlah buka agak lebih longgar, lebih lama begitu sehingga mereka bisa hidup ya. Saya kira itu hal akan dilakukan. Pak Tris, sebagai salah satu substitusi dari penurunan pendapatan yang digaungkan PHRI adalah fasilitas isolasi mandiri Pak ya di hotel. Sejauh ini evaluasinya apa Pak setelah beberapa lama berjalan, atau mungkin ada terobosan terupdate Pak untuk bisa terus mendukung salah satu dari kegiatan ini Pak? Ya itu kan harapan kita sebagai salah satu sumber permintaan ya, melalui isolasi mandiri, melalui program repatriasi ya, itu tentu menolong. Tetapi kan nggak semua hotel bisa ikut di situ kan, hanya misalnya untuk repatriasi kemarin Jakarta aja baru sekitar 50 ya, dan untuk OTG kemarin baru 5 ya, sekarang mau diperluas lagi. Saya kira itu hal yang memang pasti akan mengarah ke sana gitu loh, pasti akan mengarah ke sana. Oleh karena itu hotel-hotel memang harusnya mulai berpikir out of the box, jangan kemudian semata-mata mencari tamu-tamu atau pengunjung yang konvensional. Sekarang itu banyak juga orang yang ingin di rumah udah bosan gitu loh, udah nggak bisa apa-apa, ya kan? Ingin rekreasi keluar, tempat nggak ada. Jadi kalau ada hotel yang kemudian bisa memberikan suasana orang untuk sedikit menghilangkan boring di rumah, ya seperti itu saya penting. Demikian juga untuk isolasi mandiri itu kan ada yang dibiayai pemerintah untuk hotel bintang 1, 2, atau 3. Tapi bagi yang punya uang barangkali nggak mau itu ikut dibiayai pemerintah karena satu kamar harus berdua campur orang lain. Nah kalau hotel itu punya kreativitas bisa juga menyasar kelompok-kelompok yang ingin isolasi mandiri tetapi dengan suasana yang jauh lebih rileks ya, walaupun harganya mahal. Ini adalah kreativitas yang dibutuhkan. Jadi harus masing-masing lebih kreatif pihak hotelnya gitu Pak ya. Oke, sekarang saya ke Pak Edi. Pak Edi, ini di tahun lalu, tahun 2020, jumlah pengunjung mengalami penurunan hingga 75%. Ini bagaimana pihak pengelola dalam melakukan strategi yang baru di tahun ini, ataupun mungkin ada arahan dari TWC Pak untuk kepada pengelola?
Ya, terima kasih. Saya kira pandemi ini dialami oleh semua ya, dan kita sudah sangat banyak melihat perjalanannya selama 1 tahun terakhir kemarin. Nah, di tahun 2021 kita harus sudah mulai bijak mensikapinya dengan mencoba melihat dari sisi yang berbeda. Oleh karenanya kami di tahun 2021 ini sebenarnya kami jadikan ini menjadi refleksi untuk penyiapan market ke depan. Ibaratnya ini adalah session break-nya. Kita tahu kita tidak bisa berharap banyak dari sisi market, inilah saatnya kita review ya layanan kita, standar fasilitas kita, sehingga sedapat mungkin nanti pada saatnya kita bisa betul-betul siap. Nah, saya kira ada hal yang positif yang sudah dilakukan oleh Kemenpar, tadi juga disampaikan Pak Hengki, ya Kemenpar menginisiasi program sertifikasi CHSE tadi. Nah, saya kira ini menjadi bagian dari membangun trust market. Ya. Alhamdulillah kalau di tempat kami, kita semua, unit usaha kami sudah certified CHSE, sehingga kita mulai membangun komunikasi, ya, ke publik bahwa destinasi yang kita kelola, unit bisnis yang kita kelola, itu sudah quote and quote sudah COVID. Pak ya, jadi kita berusaha betul-betul memastikan dari sisi supply ini di masa landai seperti ini tidak adanya kunjungan kita pakai untuk berbenah. Dan kemudian yang kedua, di samping urusan kesiapan terkait dengan protokol, kita juga mulai harus mereview potensial market kita ke depan. Ya, saya kira tadi juga disampaikan Kemenpar punya projection di 2022 ya, meskipun kita juga sama-sama was-was nih, kita masih sama-sama was-was, apalagi misalnya vaksin ini baru akan menyeluruh mungkin di semester 2 2021 ini, artinya betul-betul 2020 itu menjadi battlefield pertama kita ya, memasuki pola transaksi baru di dunia pariwisata ini. Kita berharap juga bahwa adanya dorongan-dorongan ya untuk menjaga kesinambungan dari bisnis di sektor pariwisata ini. Tadi juga sudah disampaikan Pak Iwantono bahwa dibutuhkan ada semacam dorongan-dorongan khususnya untuk kelas menengah dan market korporasi di dalam negeri untuk melakukan spending. Karena itu harapan yang masih bisa kita akan raih di sela-sela recover-nya market pariwisata secara umum. Oke, Pak Edi, lokasi wisatanya ini kan sudah tersertifikasi ya, tapi mungkin bisa di sounding lagi atau disampaikan kembali kira-kira prasyarat baru bagi warga yang ingin berwisata ke TWC ini boleh disampaikan lagi Pak, apa saja sih persiapan, atau bisa tes rapid di tempat misalnya, atau ada tempat-tempat isolasi mandiri juga bahkan di kawasan Borobudur misalnya? Silakan, Pak. Jadi yang menjadi prioritas di tempat kami itu adalah memastikan semua layanan mulai dari wisatawan yang masuk ke area itu sudah ada dalam protokol kesehatan. Jadi memang kita mulai dari mereka masuk ke area parkir, mobilnya sudah kita treatment ya, masuk di area parkir pun ada drop off khusus sampai proses ke arah dalam. Kita juga menyediakan satu fasilitas khusus ya, karena kalau di tempat kami ini ada 2 stiker. Kita menggunakan 2 stiker hijau dan stiker merah. Ya, ini untuk stiker hijau ini yang kita anggap aman. Untuk stiker merah yang misalnya dia suhunya di atas rata-rata dan seterusnya, kita sediakan jalur khusus untuk mereka istirahat ya di klinik yang kita sediakan secara khusus. Nah, yang menjadi pemikiran kita ke depan itu adalah tentang standar yang harus diintegrasikan juga dengan kebijakan dari daerah. Jadi misalnya, karena kami ini mengelola objek destinasi nasional, kita mengacu kepada kebijakan gugus tugas di tingkat provinsi. Jadi kita selalu intens komunikasi dengan gugus tugas di provinsi tentang persyaratan-persyaratan tadi.
termasuk apakah harus rapid dan seterusnya ya. Tetapi kami punya pemikiran seperti ini. Jadi orang yang akan melakukan perjalanan itu dia sudah terscreening sebenarnya. Dia sudah terscreening mulai dari awal. Apalagi kalau misalnya dia menggunakan transport publik, itu udah otomatis mereka mengalami proses itu. Ya, jadi sebenarnya ini kita tinggal sinkronize saja, ya, komunikasi yang baik, trust-nya muncul. Saya kira harapan untuk adanya kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan domestik, ini bisa kita mulai harap. Kembali yang paling utama sekarang kita harus mulai selektif dulu supaya market betul-betul terbuka itu kepada potensial market yang ada, yaitu market kelas menengah dan market korporasi yang ini sedang kita persiapkan untuk memulai denyut barunya. Oke, baik, terima kasih Pak Edi. Saya kembali ke Bang Hengki. Ini tadi yang disampaikan Pak Edi tadi sepertinya apalagi dengan tambahan video panduan tadi kayaknya semakin buat kita yakin ya untuk bisa ke kawasan wisata gitu. Tapi tugas dari Kemenparekraf ini tentunya kan bukan hanya TWC ini aja ya, bisa ke seluruhnya seperti itu. Targetnya kapan mungkin kalau bisa disebut Bang, terus kemudian upaya-upayanya apa saja bisa supaya protokol kesehatan ini bisa sama rata semua di posisi di semua lokasi wisata itu bisa merasakan CHSE atau K4 tadi Bang. Apa upayanya Bang? Yang pasti kami membuat konten sosialisasi. Oke. Kita bikin TVC dan lain-lain semua. Lalu kami bikin publikasi dan edukasinya dan pemulihan citra destinasi wisata. Ditambah lagi kami punya EduCare atau Indonesia Care, di mana ini mencoba untuk membangkitkan bahwa kita bisa bersama untuk melakukan program CHSE. Tadi Pak Edi dan Pak Trisno juga sebenarnya sudah menyampaikan mereka ini saksi hidupnya yang sudah kita rangkul sama-sama Pak. Kita sudah berkolaborasi dengan PHRI, dengan pelaku usahanya, dengan TWCBB juga kita sudah melakukan. Jadi dari sisi sosialisasi kami sudah gencar. Lalu yang kedua, tahun lalu hampir 15.000 usaha telah tersertifikasi. Kita harapkan 2021 bisa mencapai double-nya lagi. Tapi yang pasti kita tidak bisa sendiri, Kemenparekraf. Kita harus melakukan kolaborasi. Dan jika diperkenankan, kita mengajak seluruh pelaku usaha untuk mulai mencari tahu how to get sertifikatnya ini, karena ini semua gratis dari pemerintah. Jadi upaya-upaya itu kita lakukan dalam rangka penyiapan destinasinya atau daya tarik wisatanya, termasuk amenitasnya seperti hotel dan restoran. Tapi sekali lagi yang kami bisa sampaikan bahwa kami tidak bisa sendiri. Kami mohon 5-10 jari kami kepada seluruh pelaku usaha, ayo Indonesia maju, kita lakukan secara bersama-sama dan kita yakin bahwa kita adalah bangsa yang mampu melewati seluruh pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Untuk pelaku usaha, oke, sudah ada CHSE atau K4. Untuk industri kreatif ini apa Bang selain stimulus? Untuk kami ada beberapa program juga yang kami lakukan untuk menunjang ekonomi kreatif, ada 17 subsektor. Kita akan coba mulai, sebenarnya dari tahun lalu juga sudah ada seperti ngamen dari rumah. Jadi para pelaku musik itu kita fasilitasi untuk bisa performs melalui rumahnya masing-masing, terus kita kanalkan di YouTube dan lain-lain. Dan ini juga kemungkinan besar dalam waktu dekat ini Sawang Angklung Mang Ujo juga kita akan coba buat hal seperti yang sama. Jadi kami juga sudah melihat bahwa pelaku ekraf ini adalah yang bisa kita sama-sama rangkul. Ada juga seperti program Masamo, masak bersama itu. Masyarakat yang bisa masak, memberikan tutorial memasak dan lain-lain kita gandeng juga. Jadi sebenarnya untuk ekraf pun kita banyak melakukan upaya-upaya untuk bisa bertahan bersama di masa COVID-19 ini. Bisa kerjasama Kementerian Pendidikan juga tuh ya, jadi materi. Kami juga ada ada kerjasama dengan online gitu Bang. Betul, dengan Kementerian Pendidikan. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Sutrisno nih Pak. Sejak awal pandemi hampir semua sektor ekonomi terkena imbasnya dan kita ini sudah hampir 11 bulan dalam menghadapi pandemi ini. Bagaimana kemungkinan sektor ini nanti bisa bertahan Pak dari PHRI atau mungkin ada kalau disampaikan oleh Bang Hengki tadi sudah ada stimulus 3 triliun misalnya atau akan meminta lebih lagi atau seperti apa ini Pak? Kepada pemerintah. Tapi kan pemerintah juga punya keterbatasan ya. Kita tahu bahwa penerimaan dari pajak juga
sulit dicapai pada tahun ini. Sudah pasti defisit, ya defisitnya nanti ditutup paling marah. Jadi kita juga, saya sih menghimbau untuk memahami ya situasi seperti itu. Apalagi kita tahu stimulus untuk tahun ini kan turun ya. Kalau tahun lalu 695 triliun, tahun ini tinggal 372. Nah ini kita pahami ya. Oleh karena itu hal-hal yang memang bisa dilakukan di luar itulah yang sebenarnya kita harapkan ya. Misalnya keringanan-keringanan tadi, keringanan-keringanan soal biaya ya, pajak dan sebagainya itu. Kemudian juga menciptakan demand ya. Sekali lagi permintaan itu misalnya kalau orang-orang DKI ya, kalau ada rapat-rapat ya tolonglah pemerintah itu jangan di luar DKI gitu. Demikian juga orang Jawa Barat kalau ada acara-acara ya jangan keluar dari daerahnya masing-masing. Supaya apa? Supaya kegiatan itu bisa menghidupi baik itu hotel, restoran maupun sektor-sektor lain ya. Kemudian juga aturan-aturan PSBB ya yang terlalu ketat. Faktanya di PSBB yang ketat pun kondisi juga seperti ini gitu. Sehingga sebenarnya yang harus dilakukan adalah meningkatkan kesadaran di masyarakat yang lebih tinggi ya, penggunaan masker dan protokol kesehatan yang lain. Sebab kalau saudara kita yang lapisan bawah itu dilarang keluar, nanti mereka juga makan apa? Pemerintah kan tidak mungkin juga memberikan subsidi semuanya. Nah masalahnya sekarang tingkat permintaan itu masih bisa dikembangkan kalau sektor menengah atas itu mau spending. Sekarang itu ada dana pihak ketiga di bank itu sekitar 1.000 triliun. Ini dari Gubernur Bank Indonesia mengatakan seperti itu. Artinya apa? Mereka punya uang tetapi mau spending belum ada confidence, belum rasa ada percaya diri kalau saya keluar nanti saya aman gitu. Nah menciptakan rasa aman inilah yang saya kira penting. Karena itu CHSE tadi yang disebutkan Pak Hengki itu kan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi bukan hanya itu, saya kira pelaku usaha pun juga harus meyakinkan kepada customer-nya bahwa memang tempatnya, katakan hotel atau restoran itu memang aman gitu. Sehingga orang berani datang ke sana. Nah ini saya kira kreativitas ini memang diperlukan ya. Kita pelaku usaha kan harus optimis dan tentu tidak bisa menitipkan nasib kita itu pada orang lain. Jadi memang harus juga kita berjuang ya, dan tentu pemerintah harus berkolaborasi dengan semua pihak ya. Kalau kita bicara pariwisata kan tidak hanya hotel, tidak hanya restoran, ada penerbangan, ada angkutan, ada travel bureau dan macam-macam yang kemudian ini bisa kolaborasi bersama-sama dengan pemerintah. Saya kira itu arah kita. Oke, Pak Tris menarik ya. Ini Bang saya mau konfirmasi ke Abang dulu deh mengenai tadi Pak Tris sudah 2 kali menyebut mengenai kalangan menengah yang belum confidence untuk spending. Ya. Ini udah menjadi pembicaraan gak sih Bang? Atau Udah. kalau memang ini benar, jangan-jangan ini masalah utamanya? Jadi Gimana sebenarnya tuh? Pak Trisno tahu kali nih bahwa sudah ada program-program yang dilakukan secara secara inisiatif oleh pelaku penerbangan dan hotel contohnya. Oke. Pak Trisno nanti tolong ditambahkan yang seperti, mohon maaf saya sebut brandnya ya Pak ya, untuk Oke. AirAsia dengan PHRI Pak Trisno. Iya Di sudah, mana- kita ada Betul, kerjasama itu itu. Blend antara harga tiket plus harga hotel. Oke. Dan hotel-hotelnya tadi Pak Trisno sudah sampaikan ya, hotel-hotel yang baik semua ya Pak Trisno ya, dengan dulu mungkin harganya sekian juta, mungkin dengan adanya program ini mampu untuk merangsang. Jadi ada satu desire baru bahwa airline dan hotel pun sudah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan hasratnya atau desire-nya daripada demand. Itu satu. Dan yang sekarang lagi naik juga yang untuk airline lainnya. Jadi mungkin Garuda nanti akan sama-sama dengan PHRI juga ya Pak Trisno ya. Itu juga merupakan Betul. langkah-langkah nyata untuk bisa menaikkan demand-nya Pak. Jadi dan udah pasti kami juga terlibat. Kami terlibat dalam rangka
untuk promosi program dan lain-lain juga, dan menjadi satu blend in campaign bersama nantinya, tapi tetap protokol kesehatannya harus dijalankan. Jadi semua yang membeli paket itu semua ya Pak Trisno ya harus memiliki swab PCR kalau mau ke Bali contohnya, atau ke Jakarta antigen atau sebaliknya dan lain. Tapi sebenarnya bukan di situ kata kuncinya. Ya kita mau bersenang-senang, kita mau berwisata, ayo protokol kesehatannya kita jalankan dulu. Itu dari kami. Oke, jadi intinya kolaborasi terus didorong ya. Kolaborasi dan sudah jalan. Oke, saya tanya ke Pak Edi nih mengenai kolaborasi. Ini kan akan menggelar beberapa event yang akan diselenggarakan. Seperti apa prosedur penyelenggaraannya, Pak Edi? Apakah akan berkolaborasi juga dengan pihak-pihak lain, Pak, agar bisa lebih lancar misalnya? Lebih, ya silakan Pak. Terima kasih Pak Boy. Jadi memang ya untuk penyelenggaraan event kita sejak 2020 ini kan sudah beberapa yang kita postpone ya, termasuk juga diselenggarakan tetapi secara virtual. Nah, kita sedang mencoba mempersiapkan ya seiring dengan semakin kondisi pandemi ini ya, kita punya harapan dengan adanya vaksin ini semoga nanti masuk di semester 2 kondisi sudah relatif lebih baik ya, karena di semester 1 ini kan memang kita masih sangat sulit ya. Kita sama-sama tahu ya, di akhir tahun kemarin di mana di sepanjang tahun 2020 itu sudah dipersiapkan menjadi momentum untuk dunia usaha khususnya sektor pariwisata itu untuk mendapatkan gain ya, karena ada liburan akhir tahun. Tapi ketika muncul kebijakan yang tidak ada di liburan di akhir tahun, itu juga menjadikan membuat dunia usaha ini menjadi terpuruk lagi. Apalagi di awal tahun muncul kebijakan PSBB yang cukup panjang ya, hampir 1 bulan penuh ya kalau kita lihat, karena perpanjangannya 2 kali, itu ibaratnya kita itu kehilangan betul. Nah, tetapi dengan adanya vaksin, kita berusaha mencoba meyakinkan diri kita bahwa kita tetap harus prepare. Kita mencoba menyiapkan beberapa event itu, tetapi harus kita geser di semester 2 ya. Jadi kemungkinan di sekitar September, Oktober gitu. Ada beberapa event yang akan kita coba, tapi event ini juga masih 50-50 ya. Apakah ini nanti akan separuh virtual, separuh onsite ya, atau kalau kondisi belum memungkinkan ya terpaksa mungkin akan kita virtualkan atau kita postpone lagi. Tapi kembali kita harus prepare masalahnya ya. Kita betul-betul harus tetap prepare supaya suasana ini tetap hidup. Jangan sampai yang kita khawatirkan ini suasana itu kemudian menjadi mati gitu ya. Sebagai kami ambil contoh misalnya Pak ya, kami di Borobudur sama Prambanan ini kita masih buka operation, meskipun kalau dilihat dari sisi produktivitas itu sangat tidak produktif ya. Jadi itu jelas menyedot biaya operasi yang tinggi. Tapi kenapa tidak kami close secara penuh? Karena kami ingin menjaga suasana ini tetap harus ada. Oke. Ya, jadi bisa dibayangkan kalau ini kita tutup betul-betul, karena itu kita pernah di semester 2 di 2020 kan kita tutup penuh operation. Itu untuk startup-nya lagi itu berat ya. Apalagi teman-teman yang ada di bisnis sertaannya. Ya, kita aja yang menjadi bisnismennya di kawasan itu cukup berat. Nah, kepada bisnis-bisnis sertaan kalau kita sudah tutup, mereka itu akan sangat sulit lagi untuk memulainya lagi. Jadi kita betul-betul tetap apapun kondisinya. Kita baik Pak Edi, intinya masih wait and see ya, masih menunggu-nunggu dulu, langsung kemudian bisa menerapkan strategi apa ke depannya gitu ya. Oke, saya sekarang balik lagi ke Bang Hengki ini. Ini kan vaksin kalau tidak salah sudah berjalan lebih dari 2 pekan ya. Kira-kira hitung-hitungan seperti apa nih Bang? Vaksin ini akan mempengaruhi gerak cepat recovery pariwisata kita? Seperti apa Bang? Jika saya lihat 1,7 tahun ini, bulan ini, Oke. dan itu akan terus bertambah karena saya juga sempat membaca kurang lebih 1 juta vaksin akan disuntikan setiap harinya. Tapi secara psikologis kami melihat dengan adanya vaksin 2 minggu ini saja udah menembus angka 1 juta lebih untuk COVID-19 kita ya, dan kita tahu bersama berarti
pemulihan itu semua akan berlangsung secara bertahap. Itu satu. Dan kami yakin dan percaya kita adalah orang-orang yang mampu untuk melihat. Betul kalau saya bilang tadi tahun 2022, tapi mungkin di semester kedua nanti akan ada pemulihannya secara bertahap pula. Karena asumsi kami sampai bulan Juni atau semester 1 ini bisa mendekati angka 60-70 juta vaksin. Tapi ke depannya mungkin sampai sampai akhir tahun ini mungkin akan seluruhnya. Tapi dengan adanya vaksin ini akan menjadi kunci bahwa kita siap untuk pulih. Itu saja nanti. Berbanding lurus lah intinya. Betul. Ya. Oke, sekarang kita ke pertanyaan dari teman-teman media. Pertanyaan pertama dari Fitra RRI untuk Pak Sutrisno. Pak Sutrisno, ini pertanyaannya Pak. Terkait jumlah hotel untuk isolasi OTG sekarang, ini jumlahnya berapa Pak? Lalu, jika ada pasien yang tidak mau sekamar berdua, apakah biaya tetap ditanggung pemerintah atau mandiri? Dan juga tadi disebutkan bahwa ada hotel yang tidak mau menerima pasien COVID-19. Ada berapa banyak Pak? Mungkin dari persentase mungkin ya. Silakan Pak, ini pertanyaan dari Fitra dari RRI. Ya, kalau data seluruh Indonesia saya kira belum tercover ya. Tapi kalau DKI yang OTG itu ada 5. Sekarang ada proses lagi pendaftaran sekitar 30 hotel yang tentu kan untuk bisa menampung OTG itu ada persyaratan-persyaratan ya. Nanti akan dinilai oleh pemerintah, oleh Departemen Kesehatan, apa saja fasilitas yang dipunyai, kondisi higienisnya kayak apa, penyediaan makan seperti apa, pembuangan limbah itu seperti apa ya, kesiapan dari tenaga pelaksana itu juga semua akan dinilai. Nanti tentu setelah itu akan diputuskan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah yang akan memutuskan itu. Nah, terkait kalau misalnya ada tamu yang tidak mau sekamar berdua, itu sih silakan saja ya. Tetapi yang dibiayai pemerintah kan yang sekamar berdua. Jadi kalau mereka mengendaki fasilitas yang lebih baik, itu bisa mandiri. Jadi dia bisa beli hotel secara mandiri, dia bayar sendirilah gitu, satu kamar sendiri. Bahkan mungkin nanti ada juga hotel-hotel bintang 4, bintang 5 yang menyediakan untuk OTG secara mandiri. Artinya tadi yang saya katakan itu kan keadaan yang semacam given ya, ke depan itu kondisi semacam ini kan sudah akan menjadi kehidupan kita gitu loh. Sehingga orang mencari mandiri yang tidak harus dibiayai pemerintah, dia bisa tinggal di situ, dia merasa nyaman, ya ada hiburan, kesehatannya cukup, ya itu bisa bayar sendiri gitu, tidak ada masalah sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Tris. Ini pertanyaan selanjutnya dari Ulil, dari liputan6.com ke Bang Hengki ini. Ya. Mengenai narasi travel bubble paling baru di Bintan, ini sudah disampaikan oleh Menparekraf. Bagaimana kemungkinan kelanjutan ini sebagai upaya pemulihan sektor parekraf pada tahun ini? Lalu, poin-poin apa saja yang bakal menjadi perhatian utama dalam kembali membuka border untuk Wisman nantinya? Apakah ini akan jadi perlakuan khusus atau bagaimana Bang? Nanti ada juga pertanyaan untuk Pak Tris dan Pak Edi selanjutnya. Ya, jadi semua sekarang sedang dibahas antar kementerian, antar Kemenlu, terus Kementerian Kesehatan, kantor Menko Perekonomian, Menko Marves, dan kami. Tapi yang pasti ini lagi berjalan ini untuk membuka border karena tidak bisa hanya keputusan sepihak oleh daerah atau apalagi kementerian pusatnya misalnya Kemenparekraf, tidak bisa. Jadi merupakan satu hasil keputusan bersama nanti untuk mulai membuka border. Itu saja yang bisa saya jawab karena ini sedang masih dibahas dalam tahap terus, pembahasan terus. Terima kasih. Baik, kita tunggu Bang. Dan kemudian untuk Pak Tris dan Pak Edi mungkin bisa dijawab dengan singkat saja. Bagaimana prediksi dari dampak vaksinasi nasional ini dalam pemulihan sektor pariwisata atau setelahnya masih akan ada upaya lainkah dari apa yang sudah dilakukan sekarang? Silakan Pak Tris dan Pak Edi singkat saja. Salah satu untuk mengatasi masalah ini kan adalah membangun herd immunity ya. Herd immunity itu adalah cara konvensional yang sudah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu. Vaksinasi adalah bagian dari upaya membangun herd immunity gitu. Jadi tentu itu akan memberikan harapan ya sepanjang vaksinnya memang paten gitu. Oke, silakan Pak Edi.
dari Pak Edi sekarang. Ya, kalau kami melihat begini. Jadi vaksin ini kan ada priority. Ya, di tahap pertama ini adalah untuk kategori yang masuk prioritas pemerintah. Yang kita harapkan itu adalah segera keluar kebijakan yang untuk vaksin mandiri. Karena yang akan melakukan vaksin mandiri inilah yang sebenarnya di dalam jangka pendek ke depan ini akan menjadi potensial market sementara untuk melakukan traveling. Jadi kita berharap kebijakan vaksin mandiri itu bisa segera dirilis, tapi kita juga sama-sama paham ya penjelasan pemerintah setelah kelompok prioritas itu selesai baru akan ada kebijakan vaksin mandiri yang diizinkan. Nah, kalau tidak salah ya itu kan periodenya ada di semester 2 tahun ini. Nah, ketika vaksin mandiri ini sudah diizinkan, ya, itu akan memberi peluang. Jadi sekarang ini yang disiapkan adalah supply-nya. Tadi disampaikan kita juga kolaborasi salah satunya dengan Kemenpar ya, mempersiapkan destinasi. Kalau kami urusannya destinasi ya. Jadi di destinasi kita sudah persiapkan. Tapi kan marketnya ini belum ada. Nah, market itu akan mencapai level confidence tertentu ketika dia khusus untuk hari ini yang diharapkan kan vaksin. Nah, kita berharap dengan adanya vaksin mandiri, kelompok menengah tadi, dia willing to travel. Nah, ini yang harapan kami akan sinkron nantinya. Baik, Pak Edi, mungkin sebagai penutup singkat saja imbauannya apa nih untuk masyarakat? Ya, saya kira pandemi ini hanya bisa kita selesaikan kalau kita disiplin ya. Kita harus disiplin dengan protokol kesehatan untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita. Jadi ini bukan bicara orang lain, tapi ini bicara kita sendiri. Mari kita sama-sama jalankan protokol kesehatan itu dengan baik. Saya kira itu. Oke, baik. Selanjutnya imbauan dari Pak Sutrisno, Pak, untuk masyarakat luas yang sedang menonton. Saya kira yang utama itu adalah optimisme. Ya, tapi kalau semuanya masih optimis, tentu persoalan-persoalan itu akan ada jalan keluar. Ya, karena Tuhan sudah mengatakan di dalam setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan jangan lupa spending gitu Pak ya, terus ya. Iya, tentu itu. Oke, Bang, sebagai imbauan penutup Kalau dari saya, masyarakat. saatnya lah kita untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Ya. Yang kedua, mari berwisata di Indonesia aja. Karena bangsa ini pakai masker dengan benar, kemudian yang kedua menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Serta yang ketiga mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat pesan Ketua Satgas COVID-19 Bapak Doni Monardo, apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan, belumlah sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan juga tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa, bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia, tapi juga di akhirat. Saya akhiri talk show kita kali ini. Saya Boy Bakamaro Ginting bersama tim yang bertugas dan para narasumber pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib